Salam Indonesia. Halo, apa kabar? Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi di Seputar Jogja Pagi. Sudah hari Senin lagi, hari ini di 1 April 2019. Di awal bulan semakin mendekati dengan pemilu. Dan seperti biasa setiap pagi kami menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Khususnya pada hari ini terkait dengan debat Capres kemarin. Momen apa saja yang terjadi dalam debat Capres yang tersaji pada Sabtu malam kemarin. Informasi berikutnya masih berkaitan dengan TPST Piungan. Solusi apa yang dibuat Pemda DIY untuk mengatasi polemik TPST Piungan yang terus terulang? Selamat pagi, Gibadikatur Wiworowarto menika Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar festival upacara adat. Baik pemirsa, berikut diantaranya informasi yang akan hadir di Seputar Jogja Pagi. Masih banyak informasi menarik lainnya. Kita akan segera mulai bersama saya Agnes Warhilo. Saya Heri Purnomo. Mulai Koryanto. Inilah Seputar Jogja Pagi selengkapnya. Ya, saling adu visi misi dan gagasan dihadirkan oleh calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam debat putaran keempat yang digelar oleh KPU pada Sabtu malam kemarin. Lalu momen menarik apa saja yang terjadi dalam debat tersebut saat kedua calon presiden memaparkan visi misinya mengenai masalah ideologi, pemerintahan, hankam, dan juga hubungan internasional. Dengarkan pernyataan penutup dari Capres 01. Debat Capres keempat berjalan menarik. Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo maupun calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saling memaparkan visi dan misi dan beradu argumen dalam setiap segmen. Tentu saja ada hal yang menarik yang menjadi sorotan publik dalam setiap argumen yang disampaikan oleh masing-masing calon presiden. Seperti calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Di segmen pertama, ia memaparkan visi dan misi salah satunya adanya program Dilan atau Digital Melayani. Joko Widodo menjelaskan bahwa pemerintahan Dilan merupakan salah satu bagian dari reformasi di bidang pelayanan yang menurut Jokowi dibutuhkan kecepatan. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga, merawat, dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan Dilan, digital melayani. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik. Yang kedua, diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan. Yang ketiga, diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur kita. Berbeda dengan Joko Widodo, calon presiden nomor urut 02 sempat menegur penonton yang kedapatan tertawa saat dirinya tengah berbicara soal kekuatan pertahanan di Indonesia yang menurutnya masih rapuh. Saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Debat Capres keempat ini ditutup dengan pesan persahabatan antara kedua capres. Baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sama-sama menegaskan tetap akan merajut tali persahabatan. Tim Liputan Jogja TV. Bilang seru dalam debat Capres keempat kemarin. Setelah kemarin yang debat ketiga Cawapres sedikit datar, banyak pengamat menilai seperti itu. Debat keempat kembali mulai agak panas begitu. Meskipun kemarin dalam sesi pembahasan ideologi kedua Capres sama visinya sama begitu untuk menanamkan Pancasila sejak dini begitu. Namun di tema hankam itu sudah mulai menarik itu debat kemarin. Iya, jadi memang ini bisa memperkuat lagi pilihan untuk nantinya di Pilpres 2 minggu lagi ya. Artinya bisa lebih mengenal lagi visi dan misi. Artinya ini juga bisa menguatkan untuk
siapa yang akan dipilih nantinya. Iya, jadi masyarakat ini kalau landai-landai saja ini mungkin kurang semangat juga. Ini ketika mungkin agak menarik, greget gitu kan, akhirnya apa ya? Ya mungkin masyarakat bisa lebih, ya itu tadi Agnes sampaikan, lebih memperkuat mungkin nanti siapa yang akan didukung lah seperti itu. Ya, betul sekali. Kita juga mengajak untuk pemirsa yang ada di rumah Ya. tidak golput ya, karena Ya. memang menyuarakan golput ini banyak sekali dilakukan dengan berbagai cara, termasuk yang dilakukan salah satunya adalah pemuda asal Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, mengemas coklat dengan kemasan ajakan untuk tidak golput. Upaya untuk menyukseskan pemilu 17 April mendatang tidak hanya datang dari pihak pemerintah saja. Masyarakat pun turut ambil bagian untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah Fahri Yusuf Maulidani, warga Kecamatan Wates Kulon Progo, pembuat coklat berlabel Makaryo. Melalui produk coklatnya, pemuda yang akrab disapa Fahri ini turut berupaya menyukseskan pemilu dengan menyisipkan pesan-pesan pemilu di kemasannya, seperti coblos pilihanmu, pemilih berdaulat, negara kuat, pemuda memilih, dan banyak lainnya. Kemasan coklat dengan pesan pemilu ini didesain mencolok untuk menarik perhatian, terutama generasi muda dan pemilih pemula. Ide Fahri untuk mengemas coklat dengan pesan pemilu ini tercetus setelah ia mengetahui angka golput di Indonesia yang masih cukup tinggi. Ia pun berinisiatif untuk turut menyebarkan kesadaran tentang pemilu dengan menuliskan pesan dan ajakan untuk ikut mencoblos di kemasan coklat produksinya. Kalau kita kan ada packaging yang Makaryo sendiri, ada yang bisa custom, jadi bisa di custom sesuai keinginan pembeli. Nah, salah satu custom kita itu ada coklat pemilu. Nah, ini kan bertemakan pemilu, ajakan untuk memilih agar pemilih di Indonesia ini semakin meningkat. Usaha coklat Fahri sendiri adalah usaha keluarga yang sudah berjalan selama 7 bulan. Selain coklat pemilu, coklat berlabel Makaryo juga diproduksi dalam berbagai variasi kemasan untuk acara khusus, seperti pernikahan. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp13.000 dengan beberapa varian rasa. Bagusnya menarik juga, bisa ada pesannya untuk mengajak generasi muda untuk memilih pemilu. Harganya ini terjangkau. Yang ini kemasan kecil hanya Rp5.000. Katanya khas, ada kayak krenyes-krenyesnya, lain dari coklat yang biasa dijual di pasaran. Ini kan gunakan hak pilih. Anak saya kan baru pemilih pemula, mungkin saya beli coklat ini mengajak anak saya untuk ini menggunakan hak pilih pemilu. Coklat ini sudah dipasarkan di sejumlah toko di wilayah Yogyakarta dan secara online dengan sebaran hingga keluar Jawa. Dengan pesan pemilu di kemasannya, Fahri berharap coklat produksinya dapat turut andil dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Rida Junianto, Jogja TV. Ya, ini sangat menarik ya, pesan pemilu dalam label coklat. Ini tentunya adalah sasarannya bagi anak-anak muda, Milenial gitu. mungkin milenial juga yang memang biasanya mungkin masih banyak juga ini yang golput atau seperti apa. Ini ajakannya ini kan tentunya lewat pesan-pesan di bungkus coklat yang tentunya menarik. Kayak seperti di bungkus permen ini kan juga walaupun ada tulisan-tulisan yang galau, ini cukup menarik perhatian kalau anak muda ya. Nah, ini coklat ini seperti itu. Dan terutama kemarin juga memang banyak sekali sebenarnya sudah difasilitasi meskipun KTP yang
luar dari Yogyakarta Iya. ini sudah difasilitasi dengan bisa mengambil A5, A5. bahkan di kampus-kampus saja disediakan. Artinya memang dorongan untuk tidak golput itu terus disuarakan. Jadi buat yang memang kemarin mungkin belum sempat mengurus A5, artinya mungkin bisa segera bisa mengurus untuk pulang ya pada saat tanggal 17 supaya tidak golput nantinya. Ya, jangan golput karena satu suara itu sangat berarti bagi negara kita 5 tahun ke depan. Dan tadi ada informasi kreatif begitu dari Kulon Progo gitu, karena dengan coklat anak muda ini bahkan menjadi instrumen KPU karena dipesan KPU dari luar daerah begitu untuk instrumen sosialisasi untuk partisipasi pemilih agar partisipasi pemilih dalam pemilu ini tetap tinggi begitu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Majelis Ulama Indonesia MUI mewacanakan fatwa haram untuk game Players Unknown Battleground atau PUBG yang saat ini tengah digandrungi oleh anak-anak muda. Wacana fatwa haram tersebut muncul setelah adanya kejadian teror penembakan di kota Christchurch, Selandia Baru beberapa waktu lalu. Menanggapi langkah Majelis Ulama Indonesia MUI untuk mengkaji game bergenre pertempuran yang menampilkan kekerasan dan juga pertumpahan darah, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta Profesor Suyanto berpendapat langkah yang dilakukan MUI untuk mengkaji lebih dalam game yang bergenre pertempuran memang diperlukan agar dapat memahami tujuan dari pembuatan game tersebut. Namun demikian, MUI juga harus lebih berhati-hati dan tidak tergesa-gesa untuk mengeluarkan fatwa game ke ranah haram atau tidak boleh dimainkan. Kita kan nggak bisa game yang sudah beredar itu kita matikan, nggak bisa karena kekuasaan bukan kita. Kita justru mengimbangi dengan membuat game yang positif. Ya, jadi supaya bisa mengimbangi game yang negatif itu. Memang mengkaji itu bagus menurut saya. Supaya paling tidak kita menjadi lebih dalam memahami tentang apa makna di balik itu. Tapi kalau saya katakan sekali lagi, ini netral sebetulnya, mau negatif atau mau positif. Artinya bahwa dengan munculnya game-game yang dikatakan notabene negatif, berarti kita harus mengimbangi dengan membuat game yang positif. Suyanto menambahkan seharusnya pengembang game juga memproduksi game yang mengedukasi untuk bisa mengimbangi game yang sudah beredar yang berdampak buruk pada penggunanya. Haryat Maja, Jogja TV. Beberapa daerah MUI-nya juga sudah memfatwakan haram ini, namun MUI pusat belum gitu, masih dikaji lebih lanjut apakah game ini ada manfaatnya, ada mudaratnya begitu, apalagi terkait kasus penembakan di Christchurch begitu. Dan pihak pengembang pun sudah mulai dengar adanya wacana fatwa haram ini, dan ini mulai membatasi usia begitu. Bagaimana pemainnya usianya bisa dibatasi agar ini tidak timbul tadi rasa melakukan teror, aksi kejahatan di kalangan anak muda. Dan di negeri jiran Malaysia pun sudah memfatwakan haram atau melarang permainan ini sebenarnya. Ya, kalau kita melihat ada beberapa negara bahkan sudah memberikan durasi karena memang banyak sekali yang bermain games PUBG ini lupa dengan waktu ya, dan akhirnya memang khususnya buat anak-anak pastinya nanti akan terbengkalai dengan aktivitas mereka. Ada beberapa negara itu yang dimana mau melakukan, dan pihak pengembangan ini pun memberlakukan adanya timer atau durasi, jadi hanya bisa bermain dalam durasi tertentu. Iya, karena mungkin negara-negara lain mungkin sudah lebih awal mempelajari dulu, seperti kemarin kayaknya India juga hampir kalau orang yang memainkan ini malah justru kena pidana. Apalagi memang kalau main game udah kecanduan ini memang itu ada di lupa waktu dan lupa segalanya. Ini belum lagi kalau termindset ikut-ikutan seperti gaya-gayanya jadi pemainnya di dalam game ini kan. Ya, baik pemirsa, kami harus jeda sejenak. Usai pariwara kami hadirkan informasi solusi apa yang dibuat oleh Pemda DIY untuk mengatasi polemik TPST Piungan yang terus berulang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Susah kali sinyalnya, mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja, kalau perlu yang datang sendiri.
Waduh. Ya. Tinggal nonton bal-balan, Pak. Jual ngapura, sapiku tinggal. Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja. Tak boros kuota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjemin perlu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, 1000 menit juga boleh, gratis. Iki bal-bal mau bengi. Iso diriuan toh? Besok wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketemu menonton. Salurannya itu-itu, Sa. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internetan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback, karena bakal ketinggalan bal-balan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu? Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome toh. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Anda kembali di seputar Jogja Pagi, pemirsa. Penutupan akses menuju tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Piungan oleh warga membuat aktivitas pembuangan sampah dari 3 daerah pemasok seperti Kota Yogyakarta, Sleman, dan juga Bantul terhenti total. Lalu apa solusi dari Pemda DIY untuk mengatasi agar polemik dari TPST Piungan ini tidak terulang lagi? Berikut kami hadirkan ulasannya dalam Fokus Minggu ini. Penutupan tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piungan Bantul timbulkan polemik. Sejak 24 Maret 2019 lalu, warga di TPST Piungan terpaksa menutup akses jalan menuju tempat pembuangan sampah terbesar di Yogyakarta tersebut sudah overload, menampung ribuan ton sampah dari kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Bantul. Aksi saling menutup jalan ke TPST Piungan juga sempat dilakukan oleh puluhan sopir armada pembuangan sampah mandiri yang tergabung dalam komunitas Eker-Eker Golek Menir. Komunitas Eker-Eker Golek Menir ini sempat menduga warga sekitar pilih kasih. Pasalnya selama penutupan truk pengangkut sampah milik warga ada yang tetap diperbolehkan masuk TPST, sementara mereka dilarang. Namun hal tersebut ditepis oleh salah satu wakil masyarakat di TPST Piungan. Berita itu memang kemarin mungkin ada 1-2 yang mungkin tidak sepakatan kami, ya itu ada yang diam-diam ada yang memasukkan di sana, ya. Tadi bukan dari warga, kalau warga semuanya bersikukuh untuk tutup satu, tutup semuanya. Walaupun warga yang dampaknya langsung tidak boleh membuang, tidak boleh ambil sampah terlebih dahulu. Jadi semua seperti itu. Kalau memang ada 1-2, itu kemarin dari awal itu memang ada, tapi sekarang sudah dikunci, digembok berlapis-lapis. Jadi walaupun warga tidak ada suatu pembuangan, semuanya sama. Nanti kita duduk bersama. Penak siji, penak kabeh, rekoso kabeh, seneng siji, seneng kabeh.
Tidak hanya itu, penutupan TPST Piungan oleh warga ini juga merupakan buntut dari tidak direalisasikannya tuntutan warga sejak tahun 2018 lalu. Seperti perbaikan dermaga pembuangan sampah agar antrian truk pembuang sampah menjadi cepat, perbaikan jalur jalan ke TPST agar mudah diakses, penerangan jalan sekitar TPST, pembuatan drainase di sekitar lokasi TPST, hingga kompensasi bagi warga yang terdampak langsung keberadaan TPST Piungan. Sementara itu, pasca penutupan TPST Piungan, pemandangan lain terlihat di beberapa sudut wilayah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Tumpukan sampah terlihat jelas menggunung dan mengganggu citra Jogja. Bahkan predikat Jogja darurat sampah sempat didengungkan, mengingat tumpukan sampah yang semakin banyak. Banyak armada truk pengangkut sampah maupun pengepul sampah yang tidak beroperasi. Truk sampah yang telah penuh dengan muatan sampah tersebut hanya ditempatkan di kantor Dinas Lingkungan Hidup atau di tempat-tempat lainnya dan meninggalkan bau yang menyengat lantaran sudah beberapa hari dibiarkan. Hal ini sempat mengganggu aktivitas masyarakat, terlebih bau sampah yang menyengat semakin menjalar. Tidak hanya itu, sungai di Yogyakarta juga terancam menjadi tempat pembuangan sampah alternatif bagi warga. Namun demikian, menurut salah satu pemerhati sungai, penutupan TPST Piungan ini juga menjadi momen yang tepat untuk membangun kesadaran bersama dalam menangani sampah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengolah sampah secara swadaya, memilah sampah yang dapat didaur ulang, dan menjual sampah atau barang bekas yang laku dijual. Kalau itu tidak diselesaikan segera, maka orang akan membuang sampah ke sungai. Bingung, buang ke sungai, biong sungai. Maka harus segera selesaikan masalah ini. Masalah yang ada di Piungan ya, itu harus segera selesaikan. Tapi saya sampaikan, kalau kita tidak ingin punya masalah sampah, setiap individu harus melakukan sesuatu. Tidak cukup dia hanya membayar, kemudian sampah mereka nggak tahu. Jadi harus ada pengolahan sampah secara di masing-masing RT. Nah, bank sampah harus dibangun di masing-masing RT sehingga reduce, sampah itu reduce. Ya, dikabarkan pada akhir bulan Maret TPST Piungan akan kembali dibuka. Namun baru dijadikan dermaga sementara sembari menunggu kelanjutan proses pemerintah dalam penanganan dan pengelolaan sampah di TPST Piungan. Kami juga merasa kasihan, mungkin sampah yang ada di kota sudah membludak dalam artian sudah menjadi lautan sampah. Kami juga kasihan yang ada di sana dan juga kami kasihan kepada semuanya. Untuk itu insya Allah nanti kalau ini semuanya sudah ready, segera ada untuk pembuangan sampah lagi. Tetapi mohon nanti pihak pemerintah semuanya permintaan dari warga itu untuk diadakan suatu terpenuhi. Kami tahu yang segera ini untuk penimbunan tanah ini terlebih dahulu. Kalau yang permintaan yang lain kami mengerti sama sekali untuk diadakan suatu nanti ada suatu tenggang waktu gitu. Ya. Sampah menjadi permasalahan klasik yang harus diselesaikan bersama. Yogyakarta sebagai kota wisata bisa tercoreng jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat hendaknya lebih bijak dalam menangani sampah. Hal tersebut bisa dilakukan mulai dari hal kecil seperti memilah dan memilih sampah dari organik maupun non-organik hingga mendaur ulang sampah menjadi bahan yang berguna juga bisa dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang ada saat ini. Tim Liputan Jogja TV. Akhirnya bisa dibuka kembali Jumat kemarin meskipun masih dalam tahap bergilir begitu dari kota Yogyakarta, Bantul dan juga Sleman. Ini sesuai kesepakatan karena dermaga baru ini sedang dibangun begitu dan proses perbaikan jalan juga masih dalam tahap persiapan begitu. Sesuai dengan permintaan warga, perbaikan jalan, ada saluran drainase, penerangan dan juga kompensasi begitu yang warga memintanya seperti itu. Namun semoga saja hal-hal seperti ini tidak terulang kembali begitu di kemudian hari dan itu membuat penumpukan sampah di depo-depo di wilayah perkotaan ataupun di sudut-sudut jalan gitu. Solusinya adalah bagaimana ini yang belum ada adalah pengolahan sampah mandiri mulai dari rumah tangga. Tadi pengamat mengatakan masyarakat juga tidak bisa enaknya saja ketika sampah dibuang lalu membayar begitu. Lalu perlu ada pengolahan secara mandiri. Ini juga yang sudah dibuat oleh sejumlah pasar tradisional di Sleman. Di belakang pasar biasanya sudah ada pengolahan sampah mandiri, jadi buangnya hanya residunya saja begitu, tinggal sisanya saja begitu. Iya, dan memang itu tadi harus dimulai dari paling nggak sama-sama rumah tangga yang misalnya kalau masyarakat ini kan sudah semua yang ketika udah nggak dipakai dibuang baik. Sebenarnya banyak juga sampah-sampah yang bisa
diolah atau paling nggak dipilah-pilah lah, bisa dijual untuk nambah pemasukan atau apa. Memang kemarin kalau kita jalan-jalan di beberapa tempat ini sungguh pemandangan sampah ini sangat mengerikan sekali, dan baunya ini tentunya mengganggu kesehatan juga. Mengganggu kesehatan, mengganggu juga jalannya lalu lintas. Pemandangan ya. Iya, karena memang sudah sampai menyebar ke bahu jalan. Betul. Selain juga tadi bagaimana pengolahan sampah mandiri, juga memang ini kesadaran untuk masyarakat mengurangi sampah plastik, mulai dari berbelanja tidak menggunakan plastik, bahkan sekarang juga restoran banyak yang no straw ya, artinya adalah tidak menggunakan sedotan. Ini jangan diprotes, tapi memang justru mulai menjadi kesadaran, karena pasti sangat berpengaruh dengan dimulai dari kebiasaan menggunakan plastik itu sendiri. Baiklah pemirsa, semoga nanti akan ada solusinya dan mengurangi sampah yang ada di Yogyakarta pastinya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Polres Sleman amankan 3 tersangka pengguna pengedar sabu-sabu. Jenengan tresno budaya sastra lan basa Jawi. Menika waosan sakeluarga ingkang pas lan mranani majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu ngaturaken seratan cerita rakyat, padalangan, kabudayan, cerkak, cerbung, jagateng lelembut lan sapanunggalanipun. Joko Lodang ngesti budi rahayu ngungak mekaring jagat anyar. Yang wis tekan nangon buk jajan. Buk jajan kuwi apa sih? Nah, nangon buk jajan ki anak jajanan, dolanan sing jare tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa dari banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Setiap hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jogja TV. Lagi di seputar Jogja Pagi, pemirsa, hari Sabtu di pekan ketiga bulan Maret di setiap tahunnya diperingati sebagai Jam Bumi atau yang dikenal dengan nama Earth Hour. Dan peringatan Earth Hour ini dikampanyekan para penggiat aktivis peduli bumi dengan melakukan switch off atau pemadaman listrik selama 1 jam. Tahun ini Earth Hour jatuh pada tanggal 30 Maret 2019. Peringatan Earth Hour ini biasanya dilakukan dengan memadamkan lampu yang tidak diperlukan di rumah, perkantoran maupun tempat umum selama 1 jam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya sebuah tindakan serius dalam menghadapi perubahan iklim. Peringatan Earth Hour ini juga sudah rutin dilakukan oleh Swiss Bell Boutique, Yogyakarta. Sementara itu bertepatan dengan Cultural Dinner yang menjadi promo reguler setiap 1 malam, pada kesempatan ini temanya diganti menjadi Candlelight Cultural Dinner. Tidak berbeda dengan promo reguler biasanya, Candlelight Cultural Dinner ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan sendera tari dan live music keroncong. Tepat pukul 20.30, lampu area hotel yang dirasa tidak diperlukan dipadamkan dan manajemen Swiss Bell Boutique Yogyakarta beserta para undangan dan tamu mulai menyalakan lilin bertanda 60+ yang ada di lobi. Earth Hour tahun 2019 ini bertepatan dengan hari Sabtu 30 Maret 2019 kami mengadakan promo reguler kami yaitu Cultural Dinner. Namun temanya sedikit berbeda karena akan dilakukan pemadaman lampu selama 1 jam sehingga temanya kami ubah menjadi Candlelight Cultural Dinner. Dan akan kami sajikan juga penampilan sendera tari yaitu tari Jawa dan juga live music keroncong. Sembari kembali menikmati Candlelight Cultural Dinner, para tamu pun dihibur oleh penampilan musik keroncong dengan suasana temaram.
Sebagai bentuk dukungan lain dari Swiss Bell Boutique Yogyakarta, dalam Earth Hour 2019 ini pihak hotel juga melakukan kampanye Skip the Straw, di mana ada 1 hari pada tanggal peringatan Earth Hour, hotel tidak menyediakan sedotan sama sekali. Tim Liputan Jogja TV. Switch off atau memadamkan listrik 1 jam kemarin Sabtu malam gitu dipusatkan di titik 0 km, dan ini juga menarik gitu. Seluruh hotel di Yogyakarta turut mendukung aksi atau kampanye 60+ ini. Kemarin kita juga sempat menghadirkan teman-teman Earth Hour Jogja di seputar Jogja Pagi. Mereka mengatakan kenapa 60+. Plusnya itu artinya gerakan ini tidak hanya dilakukan saat Earth Hour itu saja. Semoga saja ini timbul kesadaran masyarakat juga untuk menghemat energi di kemudian hari. Iya, jadi memang yang dilakukan tidak hanya di tempat-tempat pelayanan seperti hotel, tapi juga memang ini menjadi kebiasaan di rumah, artinya pada saat pergi tidak mematikan listrik yang ada di rumah, menghemat AC, dan charger biasanya. Ya, charger handphone colokan, mencabut seperti itu. Artinya ini juga menjadi kebiasaan ke depannya untuk menghemat energi. Iya, ini 1 jam mematikan listrik ini tentunya begitu banyak energi yang bisa dihemat seperti itu. Kalau kita kemarin dengar kabar di Indonesia pun masih banyak sekali wilayah-wilayah yang krisis listrik ya, seperti itu di Batam dan lain-lain. Nah ini tentunya dengan gerakan seperti ini, tadi Agnes juga sampaikan, ini mungkin kalau mau pergi ini mungkin peralatan yang tidak penting ini ya mungkin dimatikan. Lampu jangan lupa, mungkin sekarang lampu hemat energi juga banyak, lampu LED ya, yang sekarang ini memang sangat hemat listrik ya. Baik, kita ke informasi berikutnya berkaitan dengan narkoba. Satres Narkoba Polres Sleman menangkap 3 pengguna dan juga pengedar narkoba jenis sabu-sabu. 1 orang diantaranya ditangkap saat akan menyerahkan sabu kepada suaminya yang baru saja menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sleman karena kasus narkoba. Ketiga tersangka penyalahguna narkoba yang diamankan Satres Narkoba Polres Sleman ini adalah LE, 31 tahun warga Sleman, JU 34 tahun dan SLP 25 tahun, keduanya warga Surakarta, Jawa Tengah. Menurut Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansah, tersangka LE yang merupakan ibu rumah tangga tersebut ditangkap di Pengadilan Negeri Sleman. Saat itu tersangka berniat memberikan sabu-sabu kepada ATH, suaminya yang sedang menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 28 paket sabu dan 20 butir pil alprazolam. Sedangkan tersangka JU dan SLP ditangkap di tempat tinggalnya masing-masing di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Bersama kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 74,93 gram sabu yang dikemas ke dalam 16 paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip, sebuah timbangan digital dan sebuah handphone yang digunakan untuk bertransaksi. Perlu saya jelaskan pada rekan-rekan, untuk TKP pertama itu jadi tersangkanya yang awal itu dia sebenarnya sudah tahanan. Dia melakukan setma, melaksanakan sidang, kemudian dia menghubungi istrinya untuk dibawakan paket yang ini ya, paket ini. Itu sebanyak 15 gram yang rencananya nanti pada saat di sidang itu akan dikasih dan dibawa ke lapas. Yang nyuruh masuk dibuat seperti itu nanti dimasukin dalam gondol, yang menyuruh siapa? Atau inisiatif Mbak? Udah dari sananya dulunya seperti itu. Udah dari sananya? Dari situ? Didapat dari mana itu, Pak? Nggak tahu. Cuma suruh ambil itu aja? Iya, suruh ambil, nanti ada yang datang gitu aja. Subardi, Jogja TV. Sorotan tadi ibu tadi yang menjadi kurir dipaksa oleh suaminya ini bisa dibilang nekat sekali karena sudah diproses hukum pun mereka mencoba menyelundupkan sabu dimasukkan ke lapas. Beruntung tadi bisa diketahui oleh polisi karena ketika sudah di persidangan ia berusaha untuk menitipkan barang terlarang itu untuk dimasukkan ke dalam lapas. Artinya memang lapas kita pun belum bersih dari barang-barang berbahaya seperti itu begitu. Iya, artinya ini bisa menjadi penyelidikan lebih dalam ya, bahwa penyelundupan melalui lapas ini masih sering dilakukan. Artinya kedepannya lebih banyak diselidiki lagi, dan mungkin ini melihat tuntutan hukum seperti apa supaya lebih jerah lagi ya, karena sudah ada di pengadilan pun masih berani gitu untuk menyelundupkan narkoba. Iya, betul sekali, dan memang banyak sekali pengendalian narkoba dari lapas ya, yang memang ini terbukti dari beberapa daerah kan memang kasusnya juga yang terungkap ke publik kan sangat banyak, dan ini memang artinya yaitu tadi
perang terhadap narkoba ini harus terus digalakkan seperti itu. Ya pamirsa, sama kisah semenipun pariwara menika sawetawis pawartos basa Jawi saged panjenengan semak ing antawisipun nggih menika Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta gelar festival upacara adat. Tetep nyawiji wonten ing seputar Jogja Pagi. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Maturun panjenengan tasihnya wiji wonten ing Jogja TV lan wonten ing warta badhe katuraken sawetawis pawartos basa Jawi. Pawartos ingkang sepisan kejawi kawentar awit tetinggalanipun ingkang endah menika wewengkon DIY ugi ngrembaka maneka lampah adat lan budaya. Lan kanthi ancas kangge memetri upacara adat menika Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menika nggelar festival upacara adat ingkang dipun sengkuyung dening sekawan kabupaten lan kota sak daerah. Gangsal beksan ingkang nggambaraken tata cara lampahing upacara adat saking sekawan kabupaten lan kota ing DIY dipun gelar saklebeting festival upacara adat 2019 ing alun-alun Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Krida ingkang dipun gelar setahun sepisan menika mengko ancas kangge memetri upacara adat ing wewengkon DIY sarta kangge mangayu bagya jumenengan dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 10 ingkang kaping 30 taun. Kangge ngelar festival upacara adat menika ragatipun ngecakaken dana keistimewaan DIY gunggung 200 juta rupiah. Dene gumlaring festival dados wujud manunggalipun manungsa kalian Gusti, manungsa kalian jagat raya lan ing antawisipun sasama amrih larasing gesang ing madyaning masyarakat. Lumantar krida menika angkahipun masyarakat boten nyupekaken upacara adat tilaran nenek moyang. Kalau pada saat ini 4 kabupaten 1 kota seluruhnya mengirimkan wakil. Jadi semua mengirimkan wakil berkaitan dengan upacara untuk adat tradisi ini. Kemudian kalau tujuannya untuk melestarikan. Jadi tugas di Pondok Kabudayaan kami di Dinas Kebudayaan itu salah satu memelihara dan mengembangkan urusan kebudayaan. Sangat berbahagia karena selama ini yang kita perbuat di wilayah itu diapresiasi oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kita punya wadah. Seperti ini juga kita gunakan untuk silaturahmi, sehingga kita tahu, oh kalau di sana seperti ini. Bahkan pelakunya sendiri barangkali selama ini tidak tahu maknanya itu apa, tapi lewat proses semacam ini kita bisa tahu. Anjar Ardityo, Jogja TV. Pun kepiye ingkang saya sangat menika kangge nglestariaken maneka kagungan budaya ing Yogyakarta inggih menika kanthi wontenipun festival upacara adat. Kalajengaken pawarta salajengipun menika saking Berbah Sleman
Kanthi ancas kangge memetri seni ringgit tiang menika Dinas Kebudayaan sesarengan Komisi D DPRD DIY menika suka kalodhangan sawadah dhateng para muda ing Dusun Maredan, Desa Sendang Tirta Merbah Sleman menika kangge ngadani pagelaran ringgit tiang milenial babar cariyos Anoman Duta ingkang paraga lan pangrawinipun nggih menika para wiranem. Dinas Kebudayaan lan Komisi D DPRD DIY grengseng jurung wiranem supados greget memetri kesenian tradisional. Malam Minggu kala wingi kekalih bebatan wau suka wadah pagelaran ringgit tiang milenial ingkang paraganipun Karang Taruna Dusun Maredan Desa Sendang Tirta Merbah Sleman. Pagelaran ringgit tiang lampan Anoman Duta menika sedaya paraga lan pangrawitipun inggih para muda. Krida kasebat pikantuk tanggapan kumathok saking kalangan legislatif kangge ngajak masyarakat supados greget ngrembakakaken lan memetri seni budaya amrih lestari ngantos ing tembe. Saya selaku wakil rakyat senang sekali menyaksikan anak-anak milenial pada selaku penggiat seni budaya Jawa. Karena apa? Dengan demikian dia sudah punya istilahnya suka menggali seni yang sudah terpendam di DIY khususnya. Padahal DIY sendiri ini kan bidangnya seni. Tapi kalau tidak diawali dari pemuda-pemuda milenial seperti ini, saya yakin ke depan budaya Jawa ini akan punah. Wonten ing kalodhangan kasebat Kuswanto ugi ngajak warga Maredan kangge ngrengsengaken maneka krida seni budaya awit dados wujud kamanunggalan lan guyub rukuning warga tansaya ndungkap pemilu 2019 menika. Tim Liputan Jogja TV. Menawi boten para wiranem sinten malih ingkang samangke badhe nglajengaken saha ngururi dan tentu kanthi wontenipun pagelaran ringgit tiang milenial menika samangke para wiranem menika saged mendhet piwucal-piwucal saking cariyos ingkang dipun pentasaken. Kalajengaken pawarta salajengipun menika alumni SMP Negeri 2 Tempel, guru lan siswa SMP Negeri 2 Tempel Kabupaten Sleman menika dinten Minggu kala wingi tumut krida Jalan Sehat. Ancasipun nggih menika kangge ngrengsengaken lustrum kaping 8 sarta wujud kamanunggalan lan guyub rukunipun keluarga ageng SMP Negeri 2 Tempel supados tansaya majeng. Pasarta Jalan Sehat dipun bidhalaken dening Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun nempuh lampah gangsal kilometer bidhal lan wangsul malih dhateng pelataran SMP Negeri 2 Tempel. Miturut Kepala SMP Negeri 2 Tempel Kasbi Kamdan, Jalan Sehat dipun estreni alumni SMP Negeri 2 Tempel tahun 1979 ngantos 2019. Para purnakarya guru lan karyawan sarta para guru lan siswa SMP Negeri 2 Tempel. Ancasipun kangge mangerti lustrum kaping 8 utawi 92 taun ambal warsa SMP Negeri 2 Tempel sarta wujud guyub rukuning keluarga ageng SMP Negeri 2 Tempel ngiras kangge ngrengsengaken olahraga ingkang dayani tumrap kasarasan badan. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya semuanya saja warga besar SMP Negeri 2 Tempel dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun nyengkuyung krida sekolah ingkang ugi dipunestreni dening para purnakarya menapa dening para alumni. Awit majenging mutu pendidikan ugi mbetahaken kiprah para alumni. Pramila Sri Muslimatun ngajab supados para alumni asring dateng sekolah kangge suka panyaruwe lan pamrayogi amrih majenging sekolah. Bisa membesarkan sekolah itu sebetulnya itu alumni, Pak. Itu salah satu pilar yang sangat kuat. Apa yang harus dilakukan alumni, Bu? Alumni itu ya dia kan harus berkarakter, Pak. Kemudian dia harus memberikan bimbingan pada dirinya, terutama kalau menjelang ujian. Wonten ing kalodhangan kasebat Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun lan Ketua DPRD Sleman Haris Sugiarto kepareng masrahaken piala lan bebono tumrap pasarta ingkang sasab lomba lari tataran SD sak Kabupaten Sleman ingkang dipun gelar sedinten saderengipun. Subardi, Jogja TV. Sampun pariwara samangke badhe katur sawetawis headline surat kabar ing Yogyakarta. Pramila tetep nyawiji wonten ing seputar Jogja Pagi.
informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya surati mantra. Oh iya. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Termasuk rumit atau sedang atau ringan permasalahan-permasalahan disabilitas yang bisa dipelajari untuk perempuan, banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak gitu. Selama SMA itu kalau teman-teman biasanya anak muda SMA kan juga gaul ya? Ya, bahwa saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Saatnya kita menyimak informasi apa saja yang diangkat oleh surat kabar yang terbit hari ini. Kita mulai dari KR Kedaulatan Rakyat. 2 aturan baru tarif pesawat ini dimunculkan Kementerian Perhubungan ini untuk keberlangsungan bisnis usaha. Ada PP nomor 20 tahun 2019 tentang tata cara formulasi penghitungan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, dan juga Kemenhub begitu yang mengatur tentang tarif batas atas penumpang kelas ekonomi pesawat terbang, dan ini untuk menghindari praktik-praktik perdagangan tidak sehat antar sesama maskapai begitu. Ada juga dari Pilpres, ini Joko Widodo, Capres nomor 01 kampanye terbuka di lapangan Kalegoa Goa Sulsel, Sulawesi Selatan, sementara Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kampanye akbar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dari perkembangan pembangunan bandara baru di Kulon Progo, interior terminal NIA dalam penyelesaian, 3 garbarata sudah terpasang. Ini adalah belalai pendekat dari terminal ke pesawat yang dilewati penumpang. Untuk menuju pesawat ini sudah terpasang dari 5 Fitch Bridge itu atau lorong jembatan penghubung terminal ke pesawat begitu. Semakin cepat dan semoga saja April ini benar-benar bisa terrealisasi operasionalnya. Gunakan hak pilih kebanggaan sebagai warga negara, begitu yang dikatakan oleh Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini dalam orasinya di kampanye terbuka di Gor Pandawa Solo Baru, Grogol, Sukoharjo. Dan ia mengatakan golput adalah sikap pengecut dan tidak punya pendirian, tidak punya harga diri. Tunjukkan kalau orang Indonesia siap memilih dalam pemilu nanti. Ajakan yang baik begitu. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di Kedaulatan Rakyat hari ini. Berikutnya yang menarik dari Tribun Jogja, terlihat di sini sebuah headline yang setengah menutupi tulisan dari Tribun Jogja. Ini berkaitan dengan foto fashion show di Hutan Pinus yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1 Delingo, di mana mereka memiliki cara yang tidak biasa untuk mempromosikan pilihan karya tugas akhir para siswanya. Berikutnya berkaitan dengan New Yogyakarta International Airport, gedung terminal ini akan segera dikebut, dan disampaikan pula oleh Project Manager Pembangunan PT Angkasa Pura I, Taucit Purnama, mengatakan bahwa terminal penumpang sudah hampir siap dan tinggal menunggu beberapa tenan seperti restoran, ATM, dan juga berbagai macam jenisnya, dan juga menunggu sertifikat layak. Di sini persiapan verifikasi dari Kemenhub pada 4-6 April untuk penerbitan sertifikat. Kemudian juga akan dicek sisi darat, sisi udara, kemudian dicek juga runway, taxiway, apakah sudah sesuai dengan standar, dan seluruh dokumen termasuk dengan SOP, emergency planning, dan juga lain-lain akan segera diverifikasi, dan
untuk menyiapkan verifikasi akan melakukan verifikasi internal dari tanggal 1 sampai dengan 3 April ini. Informasi berikutnya di Malioboro Blitz ini berkaitan dengan bagaimana cara menata pembuangan sampah berkaitan dengan TPST Piungan yang mendesak untuk ditangani. Di sini ada berbagai cara untuk menata pembuangan sampah. Kemudian juga hal yang menarik adalah bergodo ini menyemarakan gelar budaya Rejeban di Terban Yogyakarta untuk merayakan tradisi di tengah padatnya Yogyakarta. Dan masih banyak informasi menarik lainnya yang bisa Anda baca di Tribun Jogja yang terbit edisi hari ini. Iya, selanjutnya kita ke Harian Jogja. Ini juga beberapa informasi menarik yang akan saya bacakan singkat ini terkait terminal New Yogyakarta International Airport siap dipakai ini, bahwa di April ini New Yogyakarta International Airport akan beroperasi secara terbatas melayani penerbangan internasional dan pelaksanaan proyek terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk mengejar target penyelesaian. Nah, ini untuk 100% penyelesaian ini diharapkan nanti di Desember 2019 semuanya sudah clear seperti itu. Dan terkait kampanye Pilpres, ini calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini menggelar kampanye terbuka pasca debat putaran keempat. Ini Jokowi menyapa pendukungnya di Sulawesi Selatan dan Manado, sedangkan Prabowo ditemani Sandiaga ini berkampanye di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada juga terkait penerbitan surat keterangan ini di Dukcapil di DIY ini pilih jemput bola. Ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DIY lebih memilih jemput bola yang belum merekam KTP elektronik dibanding membuka layanan pada hari libur. Ini sesuai dengan instruksi dari Mahkamah Konstitusi. Ini terkait syarat pencoblosan ini harus menggunakan KTP atau KTP elektronik KTP seperti itu. Maka dari itu nanti daripada hari libur ini membuka layanan, mending ini di Dukcapil DIY ini jemput bola bagi masyarakat yang belum punya KTP elektronik ini, mungkin suruh segera mendapatkan KTP elektronik seperti itu dengan menggunakan surat keterangan. Itu beberapa informasi menarik diantaranya dari Harian Jogja. Ya, jadi dan surat kabar, dan saatnya kita menyimak juga informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di kota Yogyakarta, Gunung Kidul hari ini diprediksi hujan ringan, Kabupaten Sleman diperkirakan hujan sedang, sementara Bantul, Kulon Progo hari ini diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi cerah berawan. Sedangkan wilayah Magelang diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara rata-rata 23 sampai 32 derajat Celcius. Ya, informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Saatnya kami bertiga undur diri. Saya Heri Purnomo. Saya Kles Marhilo. Saya Eko Rianto. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.